Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi di YouTube Muslim Milenial Indonesia. Kali ini, kita akan membahas tentang Olimpiade Paris tahun 2024, yang sangat banyak menuai kontroversial. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan mengaktifkan notifikasi, agar tidak ketinggalan info lain dari channel ini. Hari yang paling ditunggu-tunggu bagi penggemar olahraga di seluruh dunia pada tahun 2024 ini akhirnya telah tiba, yaitu pagelaran olahraga terbesar dan yang paling bergengsi di dunia yang dinamakan dengan Olimpiade. Mengapa bergengsi? Karena pagelaran Olimpiade ini hanya diadakan setiap 4 tahun sekali dan tidak dapat sembarangan diikuti oleh atlet. Hanya atlet yang masuk dalam ranking 16 besar dunia dari cabang olahraganya masing-masinglah yang dapat mengikutinya. Olimpiade sendiri sudah diadakan sebanyak 32 kali. Olimpiade pertama diadakan pada tahun 1896 di kota Athena, Yunani, sampai yang terakhir diadakan di kota Tokyo, Jepang. Sedangkan Olimpiade 2024 ini diadakan di kota Paris, Prancis. Kota Paris merupakan sebuah kota yang merupakan kota yang indah bagi sebagian orang. Dan event Olimpiade ini tentu merupakan sesuatu yang pantas untuk ditunggu. Tapi tunggu, jika acara ini benar-benar sahabat ini, lalu mengapa kita umat muslim harus menyerukan boikot? Hal ini karena kemunafikan dan kontroversi yang terjadi di dalamnya. Mari kita lihat alasannya. Hal ini terjadi karena mereka mengizinkan Israel laknatullah untuk berpartisipasi dalam Olimpiade. Meskipun sebagaimana fakta yang kita ketahui bahwa Israel secara aktif melakukan eksekusi massal dan genosida besar-besaran terhadap warga sipil Palestina yang tidak bersalah selama lebih dari 10 bulan terakhir. Dan ada satu alasan lain yang lebih mengejutkan kita, yaitu pembawa bendera tahun ini yang diumumkan oleh Israel adalah seseorang yang mendukung penuh serangan militer bersenjata Israel yang dibuat khusus untuk penghancuran Gaza. Pembawa bendera Israel pada upacara pembukaan Olimpiade Paris tahun 2024 sendiri yaitu atlet dari cabang olahraga judo yang bernama Petr Palčík yang saat ini berusia 32 tahun. Petr Palčík membuat sebuah tindakan kontroversial yang sangat menyakiti perasaan kita umat muslim, yaitu menandatangani amunisi atau peluru rudal sebelum ditembakkan kepada warga Palestina di Gaza. Terlihat pada akun X atau yang kita kenal sebagai Twitter miliknya. Dia memposting foto dirinya yang baru saja menulis sebuah tanda tangan pada peluru rudal tersebut dan membuat keterangan pada postingannya dengan bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya dari saya kepada Anda dengan senang hati. Arah tujuan dari postingan tersebut tentu ditujukan kepada warga Gaza, karena rudal tersebut digunakan untuk serangan kepada Palestina. Postingan tersebut kemudian menjadi viral dalam berbagai pemberitaan. Maka dari itu kontingen Olimpiade Israel sangat menyadari apa yang telah dilakukan oleh pembawa benderanya tersebut akan menimbulkan reaksi negatif dari umat muslim di seluruh dunia. Petr Palčík juga pernah bersitegang dengan kelompok pro-Palestina pada pagelaran Olimpiade Tokyo tahun 2020 yang lalu. Ia tampak emosi dan berdebat dengan pendukung pro-Palestina pada saat itu. Berikut videonya. Akan tetapi, tim Olimpiade Israel tetap saja membawanya untuk perwakilan mereka pada Olimpiade Paris tahun 2024 ini. Tidak hanya menjadi bagian dari tim mereka, tetapi ia juga merasa terhormat dapat menjadi pembawa bendera mereka. Atau mungkin tindakan yang telah dilakukan Petr tersebutlah yang menjadi alasan mengapa dia diberi perlakuan khusus oleh Israel dan dipilih untuk menjadi pembawa bendera rombongan tersebut.
Apapun alasannya, hal itu sangat menggambarkan tindakan yang sangat kejam yang digencarkan oleh Israel secara terang-terangan, dan bagaimana seolah dunia didorong untuk menerima serangan yang sedang berlangsung sebagai sesuatu yang normal dan dapat diterima. Dan bukan hanya sampai di situ saja, Palestina sebelumnya telah meminta Komite Olimpiade Internasional untuk melarang Israel berpartisipasi dalam pertandingan Olimpiade yang dilaksanakan pada tahun ini. Namun Presiden IOC seakan menggambarkan standar ganda untuk negara tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka tidak mempertimbangkan larangan apapun dan tidak akan melakukan banat, dan menganggap hal ini sebagai sesuatu yang normal. Dan fakta yang lebih mencengangkannya lagi adalah Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin dalam wawancara TV pada hari Minggu tanggal 21 Juni malam mengatakan bahwa atlet Israel akan dilindungi sepanjang waktu selama Olimpiade Paris tahun 2024. Mereka belajar dari kejadian 52 tahun yang lalu pada tragedi pembantaian di Olimpiade Jerman, yang dimana 11 orang Israel tewas oleh militan Palestina. Pemerintah Prancis menjamin perlindungan 24 jam penuh kepada tim Olimpiade Israel untuk memastikan keselamatan dan kelancaran mereka. Dan mengapa kami mengatakan IOC memiliki standar ganda? Karena pada tahun 2022 yang lalu IOC telah menangguhkan partisipasi negara Rusia dalam pagelaran Olimpiade. Karena IOC berpendapat bahwa Rusia telah melanggar norma pada peraturan IOC, karena Rusia melakukan perang dan invasi melawan Ukraina. Dan sekarang, IOC sama sekali tidak keberatan dengan tindakan yang dilakukan Israel, yang juga melawan norma mereka dengan melakukan invasi kepada Palestina, yang jelas-jelas 1000 kali lipat lebih buruk daripada tindakan yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Atau mungkin, mereka mempertimbangkan kehidupan orang-orang Ukraina yang berkulit putih lebih unggul dari nyawa umat Muslim Palestina. IOC bahkan tidak menyadari fakta bahwa peserta Olimpiade pertama yang berasal dari Palestina tewas akibat serangan Israel. Dan sampai saat ini Palestina lebih banyak kehilangan nyawanya dalam serangan massal yang dilancarkan oleh Israel. Mereka bahkan tidak peduli untuk mempertimbangkan dan memasukkan negara yang melakukan hal tersebut ke dalam daftar hitam. Padahal serangan Israel menjadi penyebab kematian hampir 400 atlet Palestina, membuat orang-orang Palestina kelaparan, serta menyiksa seluruh masyarakat Palestina. Akan tetapi, ketika Ukraina yang menghadapi penderitaan dalam bentuk apapun, semua komite tersebut akan menentang penindasan dan melakukan banet bagi mereka yang dianggap sebagai pelakunya. Pembawa bendera tim Israel adalah salah satu orang yang sangat bangga atas tindakan invasi tersebut. Amunisi yang dia tahu akan menyebabkan kerusakan dan menambah penderitaan masyarakat Palestina yang selama ini sudah tersiksa. Tetapi dia masih saja tega dengan tindakan tersebut, karena Israel seolah mendapat dukungan dari penyelenggara Olimpiade tersebut. Komite IOC dan Eurovision menganggap hanya orang-orang Ukraina yang berkulit putih dan pro terhadap Amerika lah yang layak mendapatkan semua dukungan dan simpati. Wallahu a'lam bishawab. Itulah alasan mengapa kita umat Muslim seharusnya memboikot Olimpiade ini. Semoga Allah mengakhiri rasa sakit dan penderitaan orang-orang Palestina dan memberi asap kepada Israel laknatullah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol suka, beri komentar, share, dan subscribe.